yang akan kalian kerjakan. Nah, namanya soal asesmen diagnostik. Itu sebagai pengetahuan masyarakat kalian sebelum mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kemampuan prasyaratnya kalian apakah sudah mengenal struktur fungsi organ peredaran darah atau belum? Nah, jadi Bu Fikri akan melihat kalian sudah paham tentang organ peredaran darah atau belum melalui soal yang berdiri 2. Nah, untuk ketua silakan diberikan ya soalnya ya. Benar. Nah, di situ kalian mendapatkan satu lembar soal yang akan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, soalnya nggak banyak-banyak, sedikit soalnya. Jadi mungkin diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan soal asesmen diagnostiknya. Sudah dapat semua ya? Oke, silakan silakan. Bu Fitri beri waktu 5 menit. Jarum jam yang panjang di angka 12 dikumpulkan semua ya. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah? Ya. Dikumpulkan kertasnya. Fokusnya belum diambil yang sudah selesai. Sudah semua?
beberapa pertanyaan. Nah, sebelum memasuki, kita tadi kan mempelajari tentang apa? Sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini apakah ada yang punya pengalaman terkait sistem peredaran darah manusia? Angkat tangan. Ya, Risti. Saya pernah pegang pergelangan tangan saya, kok ada kulitnya ya Bu? Ada denyutnya, pergelangan tangan. Ya, bisa masuk terkait sistem peredaran darah. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Ada lagi? Jangan? Coba. Saya pas lari-lari, ngos-ngosan ya Bu? Ngos-ngosan. Setelah lari-lari, ngos-ngosan Bu. Ya, biasanya kalian ketika berolahraga, waktu jam olahraga bersama Pak Oman, kalian kan diminta lari-lari, ya, pemanasan, ya, artinya pemanasan biar badannya panas, gitu ya, panas. Jadi kalian diminta untuk lari-lari. Nah, Bu, kok setelah lari-lari saya berkeringat ya Bu? Saya ngos-ngosan ya Bu? Ya, itu juga terkait dengan sistem peredaran darah, gitu. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, untuk itu, untuk alur tujuan pembelajarannya ada yang pertama, kita akan menganalisa struktur, fungsi, dan proses kerja organ utama dalam sistem peredaran darah manusia. Dan yang kedua, kalian nanti diminta untuk membuat apa? Membuat sistem peredaran darah pada manusia secara sederhana menggunakan barang-barang bekas, ya. Terus kemudian yang ketiga, setelah kalian membuat, kalian pasti akan menyajikan. Nanti ketika kalian sudah buat produk kalian masing-masing, kalian akan menyajikannya ke depan, mempresentasikannya masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok maju, kelompok lain menanggapi temannya, gitu. Seterusnya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, di sini Bu Fitri punya satu video, ya, satu video pengantar untuk kita bisa masuk ke pembelajaran selanjutnya. Disimak baik-baik dan nanti kalian kalau bisa menyanyikan, dinyanyikan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyanyikan lagu Lingkaran Kecil diganti lirik dengan sistem peredaran darah pada manusia. 3, 2, 1. Darah besar, darah besar, oksigen. Darah kecil, karbon dioksida. Darah besar, jantung, seluruh tubuh. Darah kecil, paru-paru, lalu ke jantung. Kiri-kiri seluruh tubuh, serambi kanan. Itu darah besar, bawa darah bersih. Kiri kanan paru-paru, serambi kiri. Itu darah kecil, bawa darah kotor. Itu adalah lagu tentang sistem peredaran darah. Jadi kalian harus bisa menjaga kesehatan sistem peredaran darah kalian masing-masing. Terus di sini Fitri menayangkan ada beberapa gambar. Ada yang tahu gambar apa itu yang ditayangkan? Gambar apa? Gambar berolahraga, ya. Gambar orang berolahraga. Nah, pentingkah olahraga? Penting, ya, penting sekali.
olahraga itu sangat penting untuk kehidupan kita, ya. Kemudian di sini Bu Fitri pengen tahu ini, siswa-siswa Bu Fitri ini apakah gemar olahraga ya? Siapa di sini yang gemar berolahraga? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, coba Kristi. Sepeda. Bersepeda, olahraga sepeda. Ya. Terus kemudian Yaus. Sepak bola. Oh, gemar berolahraga sepak bola. Lalu siapa tadi yang ada? Grisel. Bulu tangkis. Wah, macam-macam ya. Siswa-siswanya Bu Fitri ini sangat gemar berolahraga. Ada yang sepak bola, ada yang bersepeda, ada yang memainkan bulu tangkis. Jadi kalian itu harus bisa menjaga kesehatan kalian ya. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga. Seperti punya video mesin terkuat di muka bumi. Mesin terkuat di muka bumi. Apa itu? Ada yang tahu? Nah, kita lihat dulu video ini. Duplikan video yang Bu Fitri tayangkan. Kalian amati ya. Rata-rata, mobil mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepalan tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 karikson, yaitu jantung manusia. Untuk sampai ke sana, pertama kita harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kenalkan, ini Jeffrey. Kita akan memeriksa jantungnya saat dia tidur nyenyak. Kita bisa masuk melalui mulutnya. Ya ampun, pria ini mendengkur keras sekali. Tutup telingamu. Jeffrey menarik nafas dan yuk masuk ke dalam paru-parunya. Ayo berpegangan pada molekul oksigen ini karena dia bergerak menumpang pada sel darah merah. Bagus, kita berhasil masuk ke dalam darah. Ya, tempatnya sempit sih. Jadi terowongannya akan membesar saat kita berpindah dari pembuluh kapiler menuju venula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung. Pembuluh darah ini mengingatkanku pada perosotan di wahana wisata air. Hanya saja mereka itu lembut dan lentur. Lihat kan, mereka dapat menegang dan menyusut. Darah bergerak seiring dengan tiap denyut jantung, yang artinya cepat atau lambat kita akan memasuki mesin tersebut. Ditambah jaraknya tidak jauh dari sini. Jantung melekat kuat di antara kedua paru-parumu sehingga bisa dengan cepat mendapat darah yang kaya oksigen dan segera mengirimnya ke seluruh tubuh. Untuk saat ini kita bergerak sangat lambat sama dengan kecepatan orang yang berjalan karena Jeffrey sedang tidur dan jantungnya pun tampak tenang. Dengan tidak, itu bunyi jam alarm Jeffrey. Dia melihat jamnya dan sadar kalau ia terlambat pergi bekerja. Otaknya segera memerintahkan tubuhnya untuk mengeluarkan adrenalin. Ini membuat darahnya terpompa lebih cepat. Jadi, bersiaplah, pergerakan kita akan makin cepat. Saat dekat jantungnya meningkat, tekanan darahmu naik. Dengan otot-ototnya penuh darah yang kaya oksigen, dia langsung meloncat turun dari tempat tidur. Kita pun semakin dekat ke tujuan. Dinding pembuluh darah semakin lebar dan lebar. Kita hampir sampai. Di luar terowongan, kamu akan melihat kita sedang mendekati sebuah sangkar. Jantung dan paru-parumu yang berharga ini itu benar-benar kuat. Tulang-tulang hinggamu. Sekarang kita di dalam pembuluh utama vena dan wush, selamat datang di jantung manusia. Pada dasarnya, jantung adalah sebuah otot besar yang terus-menerus bekerja. Dia berdetak 100.000 kali sehari, hampir 40 juta kali setahun, dan lebih dari 2 miliar kali seumur hidup. Pada setiap denyutannya, darah sebanyak 1/3 cangkir bergerak melalui jantung. Dalam sehari, itu sama dengan 7.500 liter. Mesin lain pasti akan rusak dengan beban seberat itu. Tetapi tidak demikian dengan jantung manusia yang luar biasa ini. Bayangkan jantungmu seperti pusat layanan pesan antar makanan berukuran besar. Dia mendapatkan pasokan segar dari paru-paru, sebut saja sebagai petani. Sel-sel darah merahmu adalah truk pengangkut yang membawa pasokan ke seluruh kota alias tubuhmu. Dia sampai ke alamat tujuan melewati jalanan, yaitu pembuluh darah, menuju anggota badan, jaringan, dan turun ke sel-sel tubuh. Semuanya terus-menerus meminta pasokan oksigen.
Kita punya banyak oksigen karena kita masuk saat Jeffrey menghirup udara. Jantung berdenyut, sebuah katup membuka seperti gerbang, dan kita berpindah dari serambi kiri turun ke bilik kiri. Jantung Lihat berdenyut videonya dong. dan mendorong darah keluar. Kita keluar melalui aorta besar sepanjang 30 cm, dan kini kita resmi meninggalkan jantung melalui jalan tol arteri. Jangan khawatir, kita akan kembali sebentar lagi. Kita bergerak cepat ke seluruh tubuh mengangkut pasokan oksigen ke semua organ, otot, jaringan, dan sel. Kiriman oksigen untuk hati, ini tanda terimanya. Ada paket oksigen buat ginjal, ini dia. Terowongan kita semakin kecil saat kita keluar dari jalan tol arteri utama menuju jalan arteriola. Nah, ini yang diibaratkan seluruh tubuh ini ya. Tiga kecil. Masih Jalannya ada. diibaratkan seluruh tubuh. Sepertinya Jeffrey naiki tangga. Jadi otot-otot kakinya memesan pasokan yang lebih banyak. Lebih dari yang dibutuhkan saat istirahat. Jantung memompa lebih keras dan tekanan darah pun bagaimana kuat. Semua warga kota mendapat pasokan makanan yang cukup, mengusap mulutnya, kalau punya, dan mengeluarkan karbon dioksida seperti kami membuat tulang ayam setelah makan. Ya, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida tidak hanya terjadi dalam paru-paru, tapi juga pada sel tubuh. Kini kita punya satu truk penuh, maksud ke darah penuh dengan CO2. Lalu kita harus kembali Baliknya untuk mengantar dioksida. seperti yang kita lakukan di paru-paru, berawal dari pembuluh darah kapiler, dan lambungan kita jadi lebih dan lebih besar dari sana. Mungkin kamu sadar bahwa semua jalan ini tampak serupa, tetapi apa buku anatomi membuatmu percaya bahwa pembuluh darah vena itu biru dan arteri itu merah? Tidak, warna darah selalu merah. Hanya saja mungkin agak lebih cerah saat penuh oksigen dan bergerak melalui arteri. Tetapi warna biru atau tekanan hijau yang kamu lihat di bawah kulitmu disebabkan oleh efek dari gelombang cahaya. Gelombang cahaya biru yang lebih pendek akan lebih mudah dipantulkan kembali menuju matamu. Omong-omong, semua pembuluh darah ini yang panjangnya 97.000 km akan cukup untuk mengelilingi bumi 2 kali, membawa kita pergi dan kembali ke satu titik, jantung. Kita sudah kembali, tapi kali ini kita masuk ke bagian sebelah kanan. Di sini kita mengalir melalui katup dan kembali ke terowongan merah, pembuluh darah arteri. Berhenti, kita tak dapat melalui arteri tanpa oksigen. Itu katanya sebelah sana mau ke arteri. Ya, Kita ini sudah lewat sampai sana. tapi kali ini kita Menuju bergerak paru-paru. cepat. Ya. Kita menuju tempat di mana akhirnya karbon dioksida dapat dibuang dan kembali mendapat pasokan oksigen segar di paru-paru. Jeffrey mengembuskan napas selama 3 CO2 dan dia menarik nafas lagi. Senang mendapat pasokan oksigen baru, kita kembali menuju bagian kiri jantung melalui pembuluh darah vena dan perjalanan diulangi lagi. Setiap kali kamu menarik napas, inilah yang terjadi di dalam tubuhmu. Tetapi ada satu hal yang belum kita bahas. Apa yang menggerakkan mesin tersebut? Pergilah ke pembangkit listriknya dan kamu akan mendapat jawabannya. Iya, listrik. Inilah yang membuat jantungmu berdenyut. Begini ceritanya. Kita akan menuju bagian khusus dari jantung Jeffrey yang dinamakan Rhodesius. Oh, di pintu depannya terdapat peringatan bahaya dengan gambar petir. Hati-hati, jangan sampai Punya penduduk di sini alasannya. Aliran listrik. Itulah impuls listrik. Tidak seperti misalnya Tuh, yang kuning-kuning itu aliran listriknya. semua jaringan dalam jantung itu saling terhubung. Jadi impuls listrik ini mengenai seluruh bagian jantung. Jaringan hidup apapun berkontraksi berkat adanya listrik, termasuk jantungmu. Jantung mengencang seperti tebalan tangan, lalu menunduk. Listrik mengalir dan jantung berkontraksi lagi. Pada setiap kontraksi, darah masuk dan meninggalkan salah satu dari 4 ruangan tadi. Dan begitulah cara kerjanya. Oke, itu adalah versi sederhananya. Tetapi kamu paham kan intinya? Sistem peredaran darah itu dibedakan menjadi berapa? Menurut video ini tadi ada berapa? Nah, ya, coba disebutkan. Sistem peredaran darah katanya ada 2, ya. Apa? Coba lebih keras lagi suaranya. Sistem peredaran darah
besar dan sistem peredaran darah kecil. Betul sekali, darah tepuk tangan dulu buat anak-anak. Jadi ada dua ya, ada besar dan ada kecil. Nanti kedua-duanya ini alurnya berbeda. Sistem peredaran darah besar alurnya berbeda dengan sistem peredaran darah kecil. Ada yang tahu alur sistem peredaran darah besar itu dari mana ke mana? Angkat tangan yang bisa. Yang angkat tangan yang bisa. Ada yang tahu? Danar. Danar lagi. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang tinggi kalau angkat tangan. Ya, Grisel. Ya, coba Grisel. Ya, tepuk tangan dulu buat Grisel. Bu Fitri lebih jelas tadi ya. Kata dari Grisel tadi untuk sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke serambi kanan, gitu ya. Bu Fitri lebih jelas lagi. Apa sih Bu kok bisa dari bilik kiri ke seluruh tubuh masuk ke serambi kanan? Itu maksudnya apa? Gitu ya. Jadi darah bersih, ya darah bersih masuk masuk ke jantung, ya bagiannya mana? Bilik kiri, ya masuk ke bilik kiri. Kemudian darah bersih yang kayak apa? Darah bersih itu darah bersih kayak akan oksigen. Nah, yang kayak akan oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, ya melalui apa? Pembuluh kapiler tadi, ya yang kecil-kecil ya serambi-serambi seperti apa? Ya, di situ diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian jika darah sudah diedarkan ke seluruh tubuh, masuk kembali ke serambi kanan. Nah, barulah dari serambi kanan ada sistem peredaran darah lagi yang dinamakan sistem peredaran darah kecil. Itu tadi kan sistem peredaran darah besar melalui pembuluh arteri. Kalau sistem peredaran darah kecil melalui pembuluh vena, ya. Ada yang bisa menjelaskan sistem peredaran darah kecil itu alurnya mana ke mana? Dari mana ke mana? Ya, dengar? Coba dengar. Bu Fitri jelaskan lagi. Karena tadi bilang kalau sistem peredaran darah kecil itu dari serambi kanan Bu, masuk ke bilik kanan, gitu. Iya. Dari bilik kanan kemudian dialirkan ke mana? Ayo kemana? Berapa? Ke paru-paru, ya. Nah, darah yang dialirkan dari bilik kanan ke paru-paru itu mengandung apa? Apa? Karbon dioksida, ya. Darahnya nanti setelah diedarkan ke seluruh tubuh kan kotor, ya. Jadi penuh dengan karbon dioksida. Dari bilik kanan darah yang kaya akan karbon dioksida itu dikirim ke paru-paru, ya, ke paru-paru. Setelah di paru-paru, darah kotor, darah yang penuh akan karbon dioksida akan disaring lagi di situ, ya, disaring lagi menjadi darah bersih, ya. Kemudian darah bersih masuk ke mana? Serambi kiri. Jadi dengan itu kalian nantinya akan membuat suatu produk, ya, suatu produk supaya kalian bisa memahami materi sistem peredaran darah secara optimal. Nah, di sini kalian kan sudah dibagi menjadi
beberapa kelompok. Sudah Bu Fitri siapkan alat dan bahan untuk membuat sistem peredaran darah sederhana. Ya, silakan diambil untuk ketua kelompoknya, bisa dibantu dengan anggota kelompok. Silakan. Diambil ya alat dan bahannya. Di sini kalian akan membuat suatu proyek yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah sederhana. Kenapa sederhana? Karena apa? Kenapa sederhana? Bisa disebutkan kenapa sederhana? Hah? Coba yang iya, betul sekali. Karena terbuat dari barang-barang bekas. Sistem peredaran darah seperti ini. Bu Fitri punya contohnya. Bisa dibantu dapat berapa? Nanti kalian iya. Nanti kalian membuat sistem peredaran darah seperti ini. Nanti jangan lupa diberi nama-nama masing-masing botolnya, ya. Diberi nama, bilik kiri sebelah mana, bilik kanan sebelah mana, seperti itu. Ya, sesuai dengan peredaran darah besar dan kecil. Nah, sini Bu Fitri punya contohnya. Bu Fitri tuangkan air merah ini. Air merah ini ibaratnya darah ya. Ya, ibaratnya darah kan nggak mungkin darah beneran. Jadi di sini Bu Fitri membuat darah air merah ini menggunakan pewarna makanan. Ya, ini Bu Fitri pencet. Nah, tuh mengalir, gitu ya, yang mengalir. Nah, laju alirannya disesuaikan. Nanti kalau berhenti di seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan sini, permisi, sini serambi kanan, ya, berarti itu peredaran darah apa? Kurang keras apa? Peredaran darah besar. Kalau dari serambi kanan, serambi kanan ya, serambi kanan ya, masuk ke bilik kanan, itu sistem peredaran darah apa? Sistem peredaran darah kecil. Ya, nanti Bu Fitri harap kalian bisa membuat replika sistem peredaran darah ini ya. Oke. Nah, di dalam proyek sistem peredaran darah sederhana ini ada beberapa alat yang kalian sudah ada di meja kalian masing-masing. Ada botol, ada apa lagi? Styrofoam, terus kertas. Lalu sudah. Ada yang bisa menyebutkan lengkap, angkat tangan. Yang tinggi, angkat tangan yang tinggi. Ya. Ya, yang keras Risti, nanti nggak terdengar.
botolnya itu tulisannya apa? Misalnya serambi kiri ditempel, serambi kanan ditempel gitu ya. Kemudian atur botol dan tempel di atas styrofoam yang nomor 6. Terus kemudian lem, selang, dan botol agar merekat sempurna. Jadi ketika kalian mempresentasikan ke depan, gak copot-copot ya botolnya, jadi direkatkan. Kemudian yang terakhir kalian membuat cairan berwarna merah ya. Ada yang ditanyakan? Petunjuk-petunjuk ini sudah paham semua? Oke. Nah, ini enggak bisa Fitri terus, silahkan dikerjakan proyeknya. Akan Fitri bimbing nanti. Kalau misalnya kesulitan silahkan ditanyakan ya. Sudah siap mengerjakan semua ya? Ya. Bu Fitri bagikan LKPD-nya untuk kelompok dan individu sebelumnya ya. Sambil mengerjakan proyeknya silakan dikerjakan lembar kerja peserta didik yang kelompok ya. Silakan dibuka yang kelompok. Lembar kerja peserta didik yang kelompok. Nah, jadi dibagi, ada yang mengerjakan kelompok, ada yang mengerjakan individu. Dimasukkan ke dalam botol selangnya.
tapi itu nanti ada sendiri. Satu orang aja. Kurang? 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 Ada yang bersih lagi? Nggak ada ya? Sudah selesai? Hah? Sini, bawa ke bawah sini. Bawa ke bawah sini. Buka tutup ya. APD-nya sudah selesai semua yang nomor sama ini dulu. Ya, masing-masing ketua kelompok silakan mengumpulkan ke depan, yang lainnya tetap duduk di tempatnya masing-masing. Iya, yang sudah selesai, bagi kelompok yang sudah selesai silakan dikumpulkan LKPD kelompoknya di depan. Ya, silakan ketua kelompoknya mengumpulkan. Yang kelompok individunya nanti masih, yang kelompok saja. Bagi kelompok yang belum menyajikan silakan nanti dilihat ini dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasilnya, kelompok lain silakan diamati, nanti diberi tanggapan ya. Dipegangin nih, pegangin sini dulu. Ini yang mana ini? Ini. Ini udah. Ini dipegang. Nanti ya, ini temannya mau mempresentasikan dulu. Sudah? Yang lainnya silakan mengamati. Ya, diamati. Kan sudah selesai semua ya. Diamati dulu temennya. Sudah? Silakan diuji cobakan. Nah. Balik aja, dibalik. Betul. Ada yang bawa tisu? Minta tisu satu boleh. Oh, udah ngalir ya? Ya. Yang mau menjelaskan siapa? Kelompoknya atau siapa? Ini. Yang ditunjuk, benar? Ya, silakan dijelaskan. Dari samping, dilihatkan ke teman-temannya.
masuk ke peredaran darah kecil dari bilik enak, terus masuk ke paru-paru diberikan antibiotik. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang dulu kelompok 3. Dibantu ya. Dengar dulu, mengalir atau tidak? Oh iya, mengalir. Oke, dijelaskan dulu peredaran darah besar alurnya gimana, kecil gimana. Peredaran darah besar mulai dari serambi kiri lalu masuk ke kiri kiri, lalu diedarkan ke seluruh tubuh, lalu masuk ke peredaran darah airnya. Serambi kanan masuk ke kiri kanan, lalu masuk ke paru-paru lalu dibersihkan, lalu masuk ke serambi kiri. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, terakhir kelompok 4. Dipegang botol-botolnya itu. Silakan dijelaskan peredaran darah besar gimana, peredaran darah kecil gimana. Ya temannya tolong dibantu sini. Dipegangi botolnya itu. Dipegangi. Nih. Peredaran darah besar mulai dari saluran kanan. Tubuh, ya. Jika sudah diedarkan ke seluruh tubuh, darahnya masuk ke serambi kanan, ya. Dari serambi kanan itu darahnya sudah masih bersih atau sudah kotor? Kotor. Nah, darah kotor yang kaya akan apa? Yang kaya akan karbon dioksida masuk ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan darah akan dibersihkan melalui ini pembuluh vena ini namanya ya. Pembuluh vena masuk ke paru-paru. Setelah dari paru-paru diapakan? Dibersihkan, difilter ya. Jadi darah yang kaya akan karbon dioksida dibersihkan dan menjadi darah bersih lagi yang kaya akan oksigen dan masuk ke serambi kiri, gitu ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Silakan berbagi. Nah, kan sudah selesai ya penyajian dari produk yang sudah kalian buat. Di situ dapat kita pahami kerjasama dalam kelompok itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jangan kerja kelompok yang satu kerja, yang lainnya berkelompok apa? Ngobrol sendiri. Nggak boleh. Ya, semua harus ikut bekerja dalam kelompok. Ya, namanya bekerja kelompok. Kemudian evaluasi dari penyajian materi. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4? Bu, kelompok 1 tadi gini, Bu tadi kelompok 2 gini. Ada? Ada? Tidak ada. Karena semua memang sudah bagus, pintar-pintar membuat produknya bagus-bagus, tapi mungkin masih belum sempurna. Ada yang
cairannya masih ceceran, bocor, ya. Ada yang udur-uduran, aku sejelas nih Kak. Ono sing yang lainnya memegangi alat peraganya, ada yang tidak, ya. Terus kemudian ada yang salah menjelaskannya, bukan salah tapi keliru, ya. Sedikit ada kekeliruan, ya. Evaluasi saja, mungkin di pertemuan selanjutnya boleh diperbaiki lagi untuk pembuatan produk sistem peredaran darah supaya lebih sempurna lagi, ya, hasilnya lebih sempurna lagi. Itu sudah. Untuk itu tadi Bu Fitri sudah memberikan LKPD individu pada kalian, ya. Sudah selesai dikerjakan? Ya, silakan ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Ya, perhatikan ya semuanya. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Angkat tangan yang tinggi, jangan malu-malu. Iya, silakan Grisel. Bahwa menjaga kondisi itu sehat sangatlah penting. Ya. Tepuk tangan dulu buat Grisel. Siapa? Atau Bu Fitri tunjuk? Oh, Dana. Oke, silakan Dana. Manfaat pola hidup sehat yaitu badan jadi terasa lebih sehat dan bugar. Menjaga pola hidup sehat supaya badan kita menjadi sehat dan bugar. Ya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ya, kita sudah belajar apa? Sistem peredaran darah manusia pada manusia. Nah, selain kita sudah mengetahui alur peredaran darah besar, alur peredaran darah kecil, kita juga mampu memahami pentingnya menjaga pola hidup sehat. Dengan apa caranya? Dengan apa? Berolahraga. Rajin olahraga. Selain itu, dengan gimana? Makan makanan yang bergizi. Ya. Jadi selain kita hidup berolahraga, gemar berolahraga, kita juga harus makan makanan yang bergizi. Itu. Makanan bergizi itu apa contohnya? Sayur-sayuran. Ada berapa itu ya? Buah-buahan. Dikatakan apa itu namanya? 4 sehat 5 sempurna. Gitu ya. Terus kemudian sudah dikumpulkan kan tadi ya LKPD individunya? Nah, terus kemudian Bu Fitri ada beberapa pertanyaan untuk refleksi pembelajaran kemarin. Manfaat mempelajari sistem peredaran darah tadi apa? Kita mampu memahami bahwa menjaga kesehatan itu suatu yang penting gitu. Nah, selain itu pembelajaran hari ini apa perasaan yang kalian rasakan
Ibu. Ya. Bisa mendapatkan pengalaman baru. Ada lagi pesan yang didapat dari pembelajaran hari ini? Pengalaman baru karena kalian sebelumnya belum pernah membuat sistem peredaran darah sederhana seperti ini. Oh, ternyata peredaran darah itu seperti ini. Ternyata harus dijaga, dirawat baik-baik seperti itu. Ya. Di sini Bu Fitri punya soal evaluasi pada hari ini berupa asesmen formatif dan sumatif. Silakan dikerjakan. Dibagikan untuk kelas. Silakan dikerjakan, soalnya tidak banyak-banyak. Nanti dikerjakan. Bu Fitri beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, lalu dikumpulkan ke depan ya. Bisa dipahami? Ayo silakan cepat dikerjakan yang sudah ya. Yang sudah dapat soalnya langsung dikerjakan. Kenapa Dana? Dua Dana. Ya, silakan dikerjakan.
dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin berdoa, ada yang mau angkat tangan? Angkat tangan? Gak ada? Itu apa saja? Silakan. Doa mulai. Doa kembali. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf pembelajaran hari ini Bu Fitri akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan tetap mempelajari sistem peredaran darah tentang penyakit organ peredaran darah pada manusia.